selamat datang di Neo Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan rekaman untuk masing-masing zodiak untuk general reading kamu, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Leo. Jadi Leo, di sini kita akan coba lihat untuk bulan Mei seperti apa buat kamu, dan banyak banget yang bilang audionya kecil banget mbak, suaranya kecil banget gitu ya. Dan memang ternyata kamera aku ini tuh nggak support untuk eksternal mikrofon, jadi that's why ya guys ya, aku akan segera update kamera juga, dan terima kasih banget atas masukan kamu. So let's see di sini ya untuk Leo, karena ada yang komen mbak Leo terakhir terus, jadi aku dahulukan Leo. Mari kita lihat di sini ya Leo ya. Leo general reading bulan Mei tahun 2026 Leo. Leo. Oke, yang pertama di sini ada Nine of Pentacles. Oke, kita lanjut dulu. The Mother Star. Nice to see that card. That's a good card to get. The Magician. Oke. Kita lanjut dulu, di sini ada The High Priestess. Lanjut lagi, di sini ada Knight of Swords. Okay. Dan di the bottom of the deck di sini ada Two of Cups. Okay. Leo kayaknya ada sesuatu yang ingin kamu lakukan ya di bulan Mei itu. Ada sebuah keputusan besar ya. Ada the Mother Star, ada the Magician, dan aku sih ngerasa kamu udah siap banget untuk mengambil keputusan ini. Jadi kalau misalnya kamu tanya padaku, mbak udah siap nggak sih kira-kira saya untuk membuat perubahan besar ini dalam hidup saya? Aku ngerasa kamu bisa banget, kamu punya resourcesnya, kamu punya, ini kamu udah punya sumber dayanya lah. Let's say kalau misalnya kita bicara soal bisnis gitu ya, mungkin kamu di sini ingin bisnis buka bakery misalnya, atau mungkin kamu di sini ingin buka usaha apa gitu. Kamu mungkin punya dananya, kamu mungkin di sini punya waktunya, jadi tinggal eksekusinya aja. Dan aku sih ngeliat di sini Mei itu akan menjadi bulan yang tepat bagi kamu untuk eksekusi rencana-rencana besar kamu ini ya Leo ya. Termasuk juga kalau misalnya kita di sini bicara soal relationship, mungkin kamu di sini udah siap sebenarnya untuk maju ke tahap yang berikutnya ya, hubungan kamu dengan seseorang di sini. Let's say orang ini mungkin sudah melamar kamu ya, misalnya Leo ya, tidak tergantung gender, laki-laki atau perempuan. Dan kamu mungkin di sini bertanya-tanya, mbak udah siap nggak sih saya untuk menjalani bahtera rumah tangga itu sendiri? Aku ngeliat kamu udah siap. Oke, terutama di sini bagi yang feminin, bagi yang perempuan. Terutama kalau misalnya memang sudah ada calonnya tentunya gitu ya. Ada kartu Two of Cups di sini, so mungkin ada yang akan dilamar di bulan Mei tahun 2026 ini, atau mungkin kamu akan melamar seseorang ya Leo ya. The Mother Star itu sendiri merupakan kartu yang positif, bisa juga soal feminine energy atau soal feminitas lah intinya ya. Mungkin di sini ada yang hamil, mungkin di sini ada yang berencana untuk nambah momongan misalnya ya di bulan Mei tahun 2026 ini atau di tahun 2026 ini. Dan aku sih ngerasa kamu udah siap sumber dayanya di sini untuk punya anak. Mungkin ada yang khawatir, gimana kalau misalnya saya melahirkan anak dalam keadaan miskin mbak, atau misalnya saya takut dana saya nggak siap gitu ya. Aku sih ngerasa kamu udah siap ya Leo ya, bagi sebagian besar dari kamu di sini. Tapi di sini aku ngeliat kartu di High Priestess guys. Mungkin nanti kita akan klarifikasi ya di High Priestess ini. Tapi sebenarnya di High Priestess ini tuh memberikan sebuah masukan positif ya. Mungkin ada dorongan positif di diri kamu, atau intuisi kamu di sini bilang bahwasanya ini loh Leo yang harus lu kerjain gitu loh. Ini loh Leo yang harus lu lakukan berikutnya di dalam hidup lo gitu ya. Tapi kamu nggak dengerin itu mungkin karena kamu ngerasa insecure bisa jadi, atau mungkin sebenarnya bukan insecure sih, kayak nunggu waktu yang tepat bisa jadi ya. Kapan sih saya harusnya eksekusi hal ini kayak gitu. Jadi bisa jadi kamu kayak butuh semacam diyakinkan di sini bahwasanya kamu bisa nih Leo, kapan lagi gitu ya. Dan aku sih ngerasa kamu udah siap. Oke, so kita lihat di sini kartu klarifikasinya ya. Kita mulai dari di High Priestess dulu. Mari kita lihat di sini ya Leo ya.
The High Priestess, Garden, dan juga The Fox. Oke. Kita lanjut lagi. Four of Cups. Oke. So gini Leo, kayaknya bener ya. Di sini aku ngeliat kartu Garden dan juga The Fox. The Fox ini sebenarnya agak tricky sih. Mungkin simbolisasi dari The Fox ini adalah keraguan ya, karena The Fox itu biasanya juga kartu soal thief atau pencuri. Nah, itu nggak selalu melulu negatif sih guys ya. Ada sisi positifnya yang bisa aku petik kalau berkaitan dengan topik yang kita bicarakan di sini. Let's say ada keraguan, ya seperti yang aku bilang tadi, keraguan kapan nih saya harus eksekusi waktunya nih untuk kesempatan ini atau keputusan ini gitu ya. Aku sih nggak ngeliat kamu insecure dari kamu sama diri kamu sendiri. Kamu mungkin tahu kapabilitas kamu, kemampuan kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Tapi kurang dukungan aja kali ya, kurang dukungan, kurang support. Mungkin kamu di sini ngerasa tidak dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, atau let's say kamu kurang didengarkan, bisa jadi juga ya. Aku ngeliat di sini Leo, dan itu tuh mempengaruhi kepercayaan diri kamu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kayak kamu tuh kurang percaya diri, jadi bukan kurang percaya diri sih, ragu-ragu sih aku lihat ya eksekusi keputusan kamunya, kayak pelin-pelan aku ngeliat di sini. Dan itu mungkin yang harus kamu perbaiki situasinya di bulan Mei ini, karena aku ngeliat di sini kamu udah punya resources yang cukup untuk membuat keputusannya, untuk membuat perubahan di sini. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang meyakinkan di sini, aku yakinkan kamu ya Leo ya, kamu bisa ya, kamu bisa sebenarnya. Cuman ya balik lagi, ini akan resonate mungkin bagi kamu yang benar-benar ngerasa punya resources, kamu punya kemampuannya, kamu punya sumber dayanya, and it's time for you to do it. Mungkin sekarang baginya untuk kamu untuk mengeksekusinya. Oke. Kayaknya ini lebih ke dorongan untuk berbisnis, bisa jadi ya Leo ya. Mungkin ada sebagian kamu di sini yang ingin banting setir dari karyawan jadi buka bisnis, atau mungkin ada yang pengen jadi influencer ya, ada yang pengen jadi YouTuber, you name it guys gitu ya. Dan di sini aku sih ngeliat jawabannya bisa banget ya, bisa banget. Dan kenapa nggak dimulai dari sekarang? Aku ngeliat di sini Leo. Oke. Itu intinya ya. So kita lihat di sini ya oracle cards-nya untuk Leo di bulan Mei. Let's see. Autumn. Katanya di sini, in the fall season everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Autumn. Okay. So it's harvesting time, harvest time. So it's time for you Leo to take action. Ada sesuatu di sini yang mungkin bisa kamu panen gitu ya dari kerja keras kamu selama ini. Mungkin ada yang investasi dan kemudian meraih keuntungan yang besar mungkin di bulan Mei ini. Jadi kartu autumn ini sebenarnya merupakan kartu positif juga nih bagi sebagian dari kamu yang menantikan sebuah kabar ya. Mungkin di sini juga ada kabar terkait lamaran pekerjaan. Mungkin di sini ada yang terima pekerjaan yang bagus gitu ya, yang sudah kamu tunggu-tunggu. Karena sebenarnya di High Priest itu juga berbicara soal penantian ya guys ya. Itu tuh kayak kartu pasif sebenarnya. So it's a good thing, dan aku harap ini tentunya resonates ya. Kita lihat di sini untuk kartu afirmasinya nih buat Leo di luar sana. Let's see. Leo. Ada kartu challenge. I embrace all tests. Allow me to flow with what can it change. Let me embrace all tests and release any fear of loss, knowing that all can be replenished with ease by divine will. So di sini titik berat dari kartu ini tuh bilang kayak gini. Let me embrace all tests and release my fear of loss. Jadi jangan takut, apa ya? Kayaknya di sini ada ketakutan bahwasanya kamu akan gagal, bahwasanya kamu di sini mungkin akan ditertawakan oleh pihak tertentu gitu ya. Atau bisa jadi sebenarnya kamu dikelilingin oleh orang-orang yang gimana ya,
ngelihat orang gagal diketawain, mungkin ya, dan itu tuh menimbulkan trauma tersendiri. Nah, sekarang gimana ya guys ya, jauhin orang-orang yang punya mental crap gitu ya, kepiting ya. Dia tuh nggak senang lihat kalian maju, dia tuh nggak senang lihat kalian tuh berusaha ya. Kegagalan orang itu menjadi sebuah hiburan bagi dia. Dia tuh senang lihat orang gagal. Nah, makanya kan dibilang kemarin nggak boleh gagal, jangan diakuin, dengerin kata orang. Nah, orang-orang kayak gitu tuh adalah contoh-contoh orang yang nggak bisa dibawa ke tengah gitu ya, kalau istilahnya di peribahasanya gitu ya. Orang-orang yang maju, orang-orang yang bisa gitu ya berubah dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak akan menertawakan kegagalan orang lain. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama orang kayak gitu, dijauhin aja, oke? Dijauhin aja, dicuekin aja, oke? That's the most important things yang harus kamu pelajari dalam hidup. Jadi challenge, ya, tantang diri kamu sendiri, ya, jangan takut gagal. Lebih baik kamu takut di sini nggak melakukan apa-apa, ya guys ya, nggak ngapa-ngapain, nggak berubah, ketimbang kamu di sini takut gagal. At least kamu mencoba, that's it. Yang penting itu yang paling penting, oke? Jadi embrace all test, jangan takut gagal. Gagal adalah bagian penting dari hidup ya. Itu tandanya kamu mau mencoba, ya, mau berubah. Itu adalah pesan paling penting di video kali ini, oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di video ini. Aku harap bisa membantu ya Leo ya, dan semoga nanti kita ketemu lagi untuk love reading di tahun 2026, dan semoga audionya semakin membaik juga. Terima kasih atas saran-sarannya guys, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!